ya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai yang kemarin tugasnya udah dikumpul semua belum di classroom? Halo, Sudah, Pak. udah ya? Oke, ini adalah pertemuan kedua kita, yaitu adalah tentang mendesain kemasan produk. Ya, jadi kemarin kan kita mengorientasi tentang makanan-makanan pangan nabati yang luar biasa dari Nusantara kita. Nah, percuma kan namanya makanan produk itu kalau bila tidak kita kemas. Kenapa? Karena kemasan itu sangat-sangat penting sekali dalam kita memasarkan sebuah produk nabati, apalagi produk makanan olahan. Oke, kita masuk. Di sini kita akan belajar adalah empat hal yang penting. Itu adalah pentingnya kemasan dan labeling, jenis material kemasan dan pangan. Kita akan membedah produk itu adalah dodol dan jenang Nusantara. Dan yang keempat, kita akan mempraktekkan mendesain sketsa kemasan pada LKPD 2 nanti ya. Nanti materinya sudah ada saya masukkan di Google Classroom. Nanti kita praktek sama-sama dalam pembuatan sketsa desainnya ya. Oke, yang pertama, kira-kira kenapa sih kemasan itu sangat penting sekali? Ingat, kemasan itu adalah garda terdepan kita dalam menjaga yang namanya sebuah kualitas produk. Di mana di era modern ini, kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang kuat. Nah, kalau kita bisa tahu di sini, kemasan sendiri itu tuh terbagi menjadi tiga bagian yang besar. Yang pertama adalah kemasan primer. Sorry, mungkin kita mulai dulu dari kemasan tersier. Kemasan tersier itu adalah kemasan di luar. Oke, oke, sorry, maaf. Kemasan primer. Kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung bersentuhan langsung dengan produknya. Kalau kita lihat sebuah roti, roti itu biasanya dibungkus dengan sebuah plastik, betul ya? Nah, plastiknya itu adalah kemasan primer. Nah, kemasan sekunder itu adalah kemasan yang mengemas plastik-plastik apa roti-roti yang sudah di plastik tadi menjadi satu lusin, menjadi 10. Nah, kita dalam bentuk box. Itu adalah kemasan sekunder. Nah, kalau kemasan tersier itu adalah karton besar yang memuat kemasan-kemasan sekunder. Ya, jadi di sini kemasan itu sangat-sangat penting sekali. Kenapa kemasan harus mampu menarik perhatian konsumen? Karena di rak penjualan tanpa bantuan kata-kata langsung dari penjual. Ya, betul ya. Kalau kita ke supermarket, ke Indomaret, ke Alfamidi, atau ke warung-warung kelontong, kalau kita bisa lihat, di situ kemasanlah yang menjadi menarik perhatian pembeli untuk tertarik untuk membelinya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menjelaskan. Jadi kemasanlah yang menjelaskan apa sih isi di dalamnya. Sehingga sampai kita tertarik kepingin membeli produk tersebut. Nah, tiga fungsi utama dari kemasan itu adalah satu, mengidentifikasi. Ya, apa itu identifikasi? Satu adalah kita membantu konsumen untuk mengenali produk dan membedakannya dari kompetitor di pasaran. Nah, kalau kita bisa lihat, nggak usah jauh-jauh deh. Air mineral saja. Kalau kita lihat banyak sekali air mineral di luar dan kompetitornya banyak sekali, betul ya? Nah, salah satu untuk kita bisa membedakan produk kita dengan yang lain adalah dengan kemasannya. Ya, kenapa? Karena ini bisa membedakan antara pemalsuan atau juga membedakan dengan produk kita yang lain. Terus sebagai branding, ini membangun citra dan kepercayaan konsumen melalui desain dan konsisten dan profesional. Sehingga kita bisa membangun citra kita, oh ini produknya produk sehat, produk bagus, terlindung, tidak ada kontaminasi yang masuk. Itu adalah salah satu branding. Kalau kita bisa lihat salah satu
air mineral yang lain. Kan banyak sekali tuh iklan-iklannya, betul ya? Nah, itu mereka membangun citra dan branding mereka masing-masing. Ya. Terus yang ketiga, itu memenuhi peraturan, yaitu memenuhi standar hukum. Nah, ingat kemasan itu ada standar hukumnya dan standar kesehatannya. Itu melalui informasi labeling yang lengkap dan akurat. Oke, nanti kita akan masuk lebih lengkap pada prakteknya ya. Oke, pemilihan material kemasan itu ada dua. Ada bahan alami. Nah, bahan alami ini mungkin banyak yang kita kenali. Itu bisa menggunakan daun pisang, daun jagung, atau anyaman bambu yang memberikan aroma khas, wangi alami dan 100% bebas bahan kimia sintetis. Ya, kalau daun pisang kira-kira banyak nggak digunakan pada makanan? Banyak ya. Salah satunya digunakan pada pembuatan barongko. Betul ya? Pecel. Kalau anyaman bambu, ada nggak? Ada ya? Oke. Atau kita bisa gunakan kertas dan karton kalau zaman modern. Itu bisa menggunakan kotak karton lipat yang mudah dicetak, mudah didesain secara menarik, dan juga ramah lingkungan atau biodegradable dan fleksibel dalam bentuknya. Iya, kenapa? Kalau kertas karton itu kan gampang sekali kita membuatnya. Iya, gampang ya, dilipatnya gampang dan bentuknya juga bisa kita buat menarik dalam bisa bentuk kotak, bisa bentuk dalam bentuk bulat, oval, lonjong dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, 8 elemen penting dalam kita membentuk labeling. Nah, ini yang paling penting nanti kalian ingat ya. Pada saat kita praktek nanti dalam pembuatan. Satu, kita harus punya nama produk. Identitas dari pangan yang mau kita buat itu harus ada jenis identitasnya. Contoh, kita ingin buat kue mochi. Nah, jadi ada nama produknya mochi kekinian. Nah, atau mochi apa terserah dari kalian. Ya, untuk produksinya, oke, untuk pencarian pelacakan batchnya. Ini mungkin nomor berapa nih? Itu 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Mungkin bisa dikosongkan dulu, tapi yang penting nomor 1, 2, 3, 4, dan 5-nya. Nah, ini inspirasi kemasan Nusantara yang saya ini. Nanti mungkin kalian bisa dapatkan lebih banyak ya pada kemasan jagung, kemasan daun ini menggunakan daun apa? Daun bambu ya. Nah, kalau ini kemasan variasi lokal sebagai dodol atau jenang atau modifikasi model uniknya. Oke. Nah, dan satu komitmen kita, semua kemasan itu atau harus ramah lingkungan. Ya, ingat lagi, semua harus ramah lingkungan. 100% sustainable materials ya. Masa depan kemasan. Penggunaan bahan nabati yang ramah lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam kewirausahaan masa kini untuk mengurangi limbah plastik. Jadi saat ini dewasa ini kita jauh untuk mengurangi limbah plastik. Kenapa? Karena limbah plastik itu kalau diurai di alam itu sangat-sangat lama. Puluhan sampai ratusan tahun itu belum tentu hancur. Sehingga limbah plastik dewasa ini udah mulai ditinggalkan ya, sehingga kemasan ini kita harus mempunyai nilai ekonomi, yaitu mempunyai estetika, kita tambah fungsi, kita bagi biaya produksi, kita mempunyai nilai ekonomi berapa yang nanti kita bisa jual dan mendapatkan keuntungan. Oke, tahapan proses desain, ingat
itu ada identifikasi dulu, analisa kebutuhan produk dan target pasar. Nah, nanti di sini kita masing-masing akan mengidentifikasi kira-kira pasar di sini bakal laku akan saya jual produk pangan apa ya? Ya, silakan nanti anak-anak sekalian bisa mencari atau meriset sebelum kita mengolah sebuah produk dan target pasar mau kita sasar kepada siapa? Orang dewasa, kepada anak-anak, atau kepada siapa yang mau kita sasar? Atau untuk makanan apa? Makanan sehat. Ya, health food. Jadi kita mau nyasar kepada siapa? Oke? Terus kita eksplorasi konsepnya dalam bentuk dan warna. Misalkan kita sudah menentukan nih, oh saya kepingin buat dodol. Nah misalkan. Nah dodolnya seperti apa yang mau saya buat? Kita eksplorasi konsepnya seperti apa? Bentuknya mau kita buat seperti apa? Lonjong kah? Bulat kah? Kotak kah? Dan mau mengundang warna apa? Baru kita mensketsanya. Jadi memvisualisasikan ide dalam gambar. Dalam bentuk manual bisa, dalam bentuk digital bisa. Baru kita finalisasi, kita sempurnakan labelnya dan kita buat prototipenya atau contohnya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini karakteristik bahan kemasan. Nanti kita bisa pilih, misalkan kita mau pilih logam atau kaleng, ya. Ini sangat awet, kedap udara. Nah, tapi kelemahannya biayanya tinggi, berat ya. Kalau logam dan kaleng itu berat, aspek lingkungannya dapat didaur ulang karena logam bisa didaur ulang atau bisa gunakan kaca. Kalau kaca ini biasanya dibuat minuman dan lain-lain, eksklusif, tahan asam, tapi satu kelemahannya mudah pecah dan berat, sangat ramah lingkungan. Plastik ringan, murah. Nah, tapi satu kelemahannya potensi zat kimianya sangat berbahaya sekali dan aspek lingkungannya sulit untuk terurai. Atau kita menggunakan kertas karton. Ya, kita mudah desain, murah, tapi satu kelemahannya tidak tahan air dan sangat ramah lingkungan. Nah, jadi dari keempat ini nanti pada saat tugas nanti, pada pengerjaan LKPD-nya, kita pilih kita mau desain yang mana. Kita gunakan kaca kah, logam kah, plastik kah, atau menggunakan kertas. Atau satu lagi ketinggalan ini. Atau penggunaan daun. Ya, atau yang tradisional tadi. Oke. Nah, bisa mungkin kita buka pada LKPD-nya untuk bisa lihat di, maaf, di Google Classroom-nya. Di situ ada LKPD 2. Semua bisa buka pada bab 1 pertemuan 2. Nah, di situ ada LKPD 2. Mungkin eh, kita bisa buka dulu di sini anak-anak sekalian. Nah, di sini kita bisa lihat itu disilakan diisi identitasnya, namanya siapa, kelasnya kelas 10 PJJ ya. Pada hari ini berarti tanggal 20 bulan Agustus 2026 hari Kamis. Nah, petunjuknya adalah amatilah berbagai bentuk kemasan produk olahan pangan dan nabati Nusantara dari contoh langsung bisa kita lihat dari buku referensi atau kita bisa searching dari internet. Diskusikan, ini kelompok belum ada ya, jadi mendiskusikan sendiri jenis kemasannya seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, serta komponennya seperti apa. Baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cermat dan teliti. Oke? Satu, bahan apa yang akan digunakan untuk kemasan Anda? Sebutkan pula alasan pemilihan bahan tersebut. Oke, mungkin saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk anak-anakku sekalian untuk bisa dilihat terus dikerjakan di dalam kertas baru difoto dikembalikan ke saya ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Di situ bisa juga
anak-anak sekalian bisa lihat kan situ ada saya sisipkan ada lima materi ya. Bab satu pertemuan dua ini materi yang saya jelaskan tadi secara lengkap. Mungkin nanti bisa dibaca sebagai referensi untuk membuat atau mengolah. Oke. Nah, ini ada bahan bacaannya, mungkin bisa dibaca ya. Oke. Nah, selain bahan bacaan ini, saya ada sisipkan satu contoh misalkan pembuatan dodol tadi. Mungkin bisa kalian lihat. Di sini saya bukakan aja dari sini. Nah, di sini saya ada buat sebuah ilustrasi cerita. Nah, mungkin kalian bisa di sini sambil dibaca ya bahan ceritanya. Salah satunya di sini ada cerita. Di pojok kantin yang lagi rame, Rian dan Keisha dan Dimas lagi bengong menatap buku PKW. Oke, kalian mungkin bisa baca nanti ini buku cerita yang saya sisipkan untuk kalian bisa sebagai referensinya untuk membaca mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, sudah belum? Atau masih lagi dikerjakan? Saya tunggu 10 menit lagi ya. Oke, sambil saya ngecek pertemuan pertama ya.
Oke, sudah? Ada lagi mau ditanyakan? Mungkin bisa dikerjakan ya, sambil kita kerjakan, sambil saya menjelaskan beberapa hal. Ya, ingat sekali lagi pada proses pembuatan desain kemasan, perlu kita perhatikan pula tentang labelingnya. Ya, ingat pemberian label dari suatu produk, ingat dilakukan pada tahap akhir proses pengolahan sebelum kita pasarkan. Oke, pada label, ingat sekali lagi harus ada nama produk, nama dagang, komposisi dari produk, beratnya, nama dan alamat produsennya. Nah, di situ juga kita bisa lihat, kita bisa pilih juga, mungkin sampai sini dulu ya. Tentukan dulu produknya dan bahannya. Dan silahkan kita kerjakan dulu pada LKPD-nya, tahap LKPD 2, bahan yang digunakan, berapa ukurannya, silahkan menggambar desainnya. Bila sudah, silahkan di-upload di Google Classroom-nya, sehingga segera bisa kita nilai bersama-sama ya. Ini apa? Ah, udah datang. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita amati dulu berbagai produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Dari sumber langsung ya, bisa kita lihat dari buku mungkin, dari internet. Jadi kita tentukan yang mana mau kita pilih, kita teliti lebih jauh kekasannya seperti apa yang dapat kita terapkan pada produk olahan pangan higienis Nusantaranya. Baru buatlah gambaran rancangan produknya dan tuliskan tahapan promosi produk yang akan kita lakukan.
Oke, sudah? Belum? Atau masih dibuat? Atau semuanya udah masuk ke Google Classroom atau belum ya? Mohon maaf, atas nama Doni Darius, apa sudah masuk ke dalam Google Classroom atau belum? Belum ya kayaknya ya. Oke, yang belum masuk ke Google Classroom saya, mungkin seperti Doni Darius, bisa kali untuk masuk ke dalam tautannya udah saya taruh sematkan di chat ya. Itu ada tugas dari bab satu pertemuan pertama dan bab satu pertemuan kedua. Mungkin nanti bisa dikerjakan untuk nama dunia. Untuk Karisa dan Silda udah saya kembalikan ya untuk pembuatannya. Oke, oke. Sambil dikerjakan untuk tugas satunya, nah bisa saya bahas lagi untuk LKPD kita untuk tahap kedua, LKPD 3. Itu kan ada dua tugas ya. Tugas pertama LKPD 2 dan LKPD 3. Mungkin nanti bisa dikerjakan kurang lebih sama LKPD 3. Nah, itu bahan dasar nabati yang digunakan untuk produk yang kita buat apa? Misalkan bahan bakunya dari jagung, dari beras ketan, atau dari apa? Terserah dari anak-anak sekalian. Terus produk olahan nabatinya itu khasnya tuh dari daerah mana? Kalau saran saya lebih bagus sesuai dengan daerah kalian masing-masing dan dibuat modifikasinya. Oke. Nah, terus yang ketiganya, keduanya adalah kekasannya. Keunikan dan modifikasi kekasan dari produk olahan pangan yang kalian desain itu apa? Misalkannya variasi rasanya berbeda, Pak. Misalkan donat. Nah, donatnya rasa apa? Misalkan ya, teknik pengolahannya seperti apa? Bahan tambahan lokalnya seperti apa? Higienisnya seperti apa gitu ya. Baru kalian merancang sketsa gambar produknya. Nah, ini kalian bisa lihat pada bahan bacaan di materi saya. Kalau kalian lihat kembali, nah, ya. Jadi kalian bisa baca di bahan bacaan bab satu pertemuan kedua. Di situ ada bahan bacaan yang bisa kalian baca dan kalian bisa menentukan apa yang mau kalian masukkan ke dalam situ. Oke. Nah, contohnya pada desain produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati, ya kita dapat memilih makanan minuman khas daerah mana yang sesuai dengan kearifan lokal kita setempat.
Nah, salah satu proses pengawetannya seperti apa? Ya kan? Nah, misalkan tadi dodol. Dodol merupakan makanan khas Indonesia yang hampir dimiliki setiap daerah. Ya kan? Beda-beda ya. Kalau dari Jawa beda dodolnya. Kalau dari Kalimantan berbeda. Nah, bahan dasarnya yang membedakan apa gitu kan? Bahan dasarnya misalkan kita gunakan tepung beras, ketan, santan, gula merah, dan lain-lain. Nah, teknik pengawetan yang kita gunakan apa? Teknik pengawetan alami bisa kita gunakan dengan proses pengentalan, ya, dengan penambahan gula. Nah, kenapa di sini gula bisa digunakan sebagai pengawet? Ya, pengawet alami ya, karena gula itu memiliki konsentrasi yang sangat tinggi sehingga bakteri tidak bisa tumbuh pada gula dengan konsentrasi tinggi. Nah, sehingga gula di sini bisa kita gunakan sebagai pengawet. Nah, kemiripan dodol di setiap daerah kan terdapat pada warnanya yang berbeda ya dan kegentalannya ada yang warnanya merah mungkin, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat, tergantung dari daerah masing-masing. Apapun perbedaan dari ciri khas mereka berupa bahan pembungkus dodol, perisa rasa lainnya, serta penamaannya yang berbeda-beda ya. Nah, kalau kita bisa lihat, saya share screen dulu. Nah, di sini contohnya dodol yang berasal dari Tangerang, Banten. Nah, kan warnanya beda nih. Penamanya ada ah, penamaan keranjang karena dodol ini dicetak di dalam keranjang dengan lapisan daun pisang. Nah, namanya kue keranjang. Oke, itu bisa juga digunakan biasanya orang Chinese ya. Pada saat setelah Imlek itu mereka mengadakan kue keranjang. Oke, atau wajit cilinin. Nah, ini wajit ini juga beda. Dia dibungkus pakai daun bambu. Nah, ini olahannya menggunakan kelapa yang ditambahkan dengan tepung beras. Atau dodol Garut. Nah, dodol Garut juga kan berbeda nih, berasal dari daerah Garut. Dodolnya memiliki banyak variasi, seperti dodol yang ditambahkan wijen, ditambahkan aroma rasa buah-buahan. Atau jenang. Jenang juga berbeda ya. Nah, ini jenang ini dari Kudus biasanya. Merupakan makanan khas daerah Kudus. Nah, jadi LKPD 3 kalian bisa lihat dari sini yang membedakannya apa. Atau madu wongso. Nah, madu wongso juga berbeda kan? Ini makanan khas Ponorogo yang memiliki rasa yang unik. Terbuat dari tape ketan hitam yang ditambahkan dengan gula dan santan. Oke. Bisa juga lempok durian. Nah, ini khasnya nih orang Kalimantan biasanya menggunakan lempok. Semua pernah makan lempok durian belum? Pasti sudah ya. Ya, ini makanan khas yang luar biasa enak ini. Ya, karena banyak tersebar di daerah penghasil durian, baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Nah, proses pembuatannya juga menggunakan daging durian serta gula. Nah, ingat gula di sini digunakan selain sebagai pemanis, dia digunakan sebagai pengawet alami. Ya, pengawet alami selain gula apa yang biasa kita gunakan? Garam ya. Nah, maka itu salah satu banyak yang kalian lihat itu dendeng atau ikan asin. Itu kan diawetkan menggunakan garam di situ. Nah, itu adalah pengawet alaminya juga. Oke. Nah, proses pembuatan lempok ini juga tidak menggunakan ketan hitam kuat hitam khawatir merubah jadi wangi dari duriannya. Oke. Nah, makanan khas Nusantara itu banyak ya yang menggunakan daun sebagai kemasan baik daun pisang, daun jagung ataupun daun lainnya. Nah, makanan yang dibungkus dengan daun memiliki kelebihan yaitu aroma makanannya tersebut menjadi lebih wangi. Oke. Nah, yang dibungkus plastik, kertas ataupun daun pasti akan berbeda ya wanginya. Wangi daunnya itu adalah meresap masuk ke dalam makanan. Yang pasti satu, dia bebas bahan kimia seperti plastik. Ya. Kenapa? Plastik kalau kita gunakan dalam makanan yang terlalu panas, itu zat-zat kimia berbahayanya itu bisa bisa lepas dan masuk ke dalam makanannya. Salah satunya banyak saya lihat itu adalah, tapi ini tidak mengurangi atau menjelekkan makanan yang lain ya. Ini sebagai contoh saja, misalkan kalau kalian lihat lontong menggunakan plastik, nah itu harus hati-hati.
Kenapa? Karena lontong menggunakan plastik kan mereka dia dipanaskan. Nah, dan sifat plastik bila dipanaskan dia akan melepaskan zat kimia. Nah, sehingga lontong yang menggunakan bahan plastik otomatis pasti banyak zat kimia yang masuk ke dalam lontong tersebut. Oke. Terus pembungkus makanan dari daun pisang ini pun memiliki beragam bentuk dengan nama masing-masing. Namun ingat, saat ini kemasan khas tersebut banyak dikemas ulang menggunakan kemasan lebih modern sehingga lebih unik dan lebih menarik. Oke. Nah, pada proses pembuatan desain produk dan kemasan diperlukan perencanaan yang matang ya. Kenapa? Supaya mempunyai tujuan perencanaan tentunya ialah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat. Ya, ingat di sini sehingga kita harus membuat kegiatan perencanaannya. Nah, identifikasi tadi sudah saya jelaskan dan ide gagasannya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat misalkan si menurut Fitri Rahmawati misalkan ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kemasan, yaitu sebagai berikut. Kemasan harus dapat melindungi isinya dengan baik. Ya, jadi ingat, kemasan itu harus dapat melindungi isinya. Jadi jangan sampai kalian mengemas, tetapi dari luar zat itu bisa masuk ke dalam. Ya, terus yang berikut, mudah dibuka dan mudah ditutup, serta mudah dibawa. Yang ketiga, bentuk dan ukurannya menarik sesuai dengan kebutuhan produknya. Labelingnya harus jelas dan komplit. Ya, bahan kemasan harus ramah lingkungan, ini yang paling penting ya, harus ramah lingkungan. Bahan yang sering dijadikan kemasan sebagai berikut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang bahan logam, ada bahan kaca, bahan plastik, dan bahan karton. Nah, kalau kita lihat di sini kemasan karton, kertas banyak digunakan untuk kotak karton lipat dan karton gelombang. Nah, mudah dicetak serta gelas karton yang sekali pakai. Kelebihan kemasan ini pasti satu, ramah lingkungan. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari kalian atau sudah membuat kemasan yang saya minta tadi? Apakah sudah di-share di Google Classroom-nya? Oke, kalau itu bisa mungkin sambil dikerjakan kuisnya. Nah, kuisnya itu sudah saya sematkan di dalam chat. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk pengerjaan kuis yang saya berikan. Silakan diklik di itunya ya. Atau saya sisipkan juga di classroomnya ya. Oke, nah itu ada kuis yang saya sertakan di dalam chat atau di Google Classroom-nya. Mungkin sambil bisa diklik dan kalian coba untuk menjawabnya. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Habis ini siapa Mas Teguh? Kok berhenti gambar saya Mas Teguh? Kok berhenti?
Ngelek kah? Di sini nggak berhenti. Oh ya, udah jalan. Your internet connection is unstable. Iya. Oke, sudah selesai apa belum? Belum ya? Oke, saya kasih waktu lagi ya. Ya, ya, nanti di akhir, di akhir, nanti di tengah-tengah, di akhir atau di mendekati akhir, kita akan membuat produknya ya. Nah, tapi sebelum membuat produknya, kita akan saya minta untuk nanti kita presentasi satu persatu mungkin untuk bisa menerangkan produknya, kemasannya dan seperti apa. Halo, Doni Darius ini kalau saya boleh tahu tinggal di daerah mana ya? Samarinda atau di Kukar atau di Kutim? Mungkin bisa di chat kalau mau menjawabnya. Kalau Silda di Samarinda ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Silda. Kalau Karisa di Tenggarong atau di Samarinda? Oke, sudah dikerjakan semua? Kalau sudah dikerjakan, kuisnya sudah selesai apa belum? Saya di Tenggarong. Di Tenggarong ya Karisa ya? Luar biasa. Iya. Yang semangat ya, Karisa, Silda, dan Doni, dan yang lainnya. Mm, Walaupun kita terpisah jarak, tapi semuanya tetap sama kok. Mm. Oke, untuk tugas-tugasnya saya tunggu di Classroom ya. Nanti bisa di-share ke Classroomnya. Untuk kuisnya juga bisa langsung dikerjakan. Mungkin saya selesai mungkin agak sedikit lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu di minggu depan ya dengan materi yang lain. Terima kasih.